Hello everyone, kembali lagi di channel Teacher John. Jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya, dan like and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak dimana saja berada. Salam sejahtera buat kita semua. How are you today? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Anak-anak yang hebat, khususnya kalian yang berada di rumah. Pembelajaran kita kali ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tumbuhan sahabat. Anak-anak daringku di mana saja berada, khususnya kalian yang berada di rumah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah kalian akan dapat mengetahui bagaimanakah cara pertumbuhan daripada tanaman jagung. Kemudian yang kedua adalah kalian akan mengetahui bagaimanakah kondisi geografi sosial budaya pada negara Asia Tenggara atau negara-negara ASEAN. Anak-anak daringku di mana saja berada, khususnya kalian yang berada di rumah. Sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama mendengarkan lagu berikut ini. Dan kalian bisa mengikutinya dari rumah. Dengarkan lagu. Anak-anakku yang hebat, khususnya kalian yang berada di rumah. Dari lagu yang kalian dengarkan tadi, bahwa menjaga makhluk hidup kita, khususnya tumbuhan, itu memiliki manfaat buat kita semua. Manfaatnya yang pertama adalah sebagai sumber makanan, dan yang kedua sebagai sumber oksigen. Anak-anak daringku di mana saja berada, khususnya kalian yang berada. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini terlihat bahwa terjadi interaksi antara makhluk hidup dan sekitarnya, di mana seorang petani menyemprotkan pembasmi hama untuk membasmi hama pada tanaman padi. Artinya seorang petani di sini menjaga tumbuhan padinya. Kemudian yang kedua, kita melihat ada seorang ibu yang memanen wortel. Terlihat kelinci sedang memakan wortel. Dan kita lihat juga pada gambar ini ada kerbau yang memakan rumput. Nah, berarti semua makhluk hidup bergantung pada tumbuhan. Anak-anak daringku yang hebat, khususnya kalian yang berada di rumah. Kalian dengarkan cerita tentang Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk melibur saja, akan tetapi Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan
tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangan. Nah, sekarang Edo menuliskan laporannya tentang perkembangbiakan jagung. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satu di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3 sampai 4 hari, bakal tanaman jagung akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sepuntung bunga. Nah, bunga jagung ini memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putih dan terletak di bawah bagian bunga pada pohon jagung yang lain. Dan ketika itulah terjadi pembuahan. Peristiwa ini biasa disebut dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah jatuhnya benang sari atau tepung sari ke kepala putih pada satu bunga sehingga terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian pokoknya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali dan dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, itulah cerita tentang Edo dan laporan pengamatan. Nah, dari cerita tentang Edo tadi dan pengamatan yang dilakukan Edo tentang perkembangbiakan jagung, kita bisa menyimpulkan bahwa sebagian besar alat perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan itu melalui bunga. Karena pada bunga ini terdapat bagian-bagian tumbuhan, bagian-bagian bunga, di mana diantaranya ada benang sari yang merupakan sel kelamin jantan pada bunga dan butik merupakan sel kelamin betina pada bunga. Dan ketika kedua ini bertemu, maka terjadilah proses penyerbukan, di mana jatuhnya benang sari ke kepala putih pada satu bunga, maka akan terjadi tumbuhan baru, akan terjadi pembuahan. Dan ini sering disebut dengan perkembangbiakan generatif. Anak-anak daringku di mana saja berada, khususnya kalian yang berada di rumah. Bunga tidak hanya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan, dan ternyata bunga juga bisa menjadi alat nomor satu antar negara-negara, khususnya negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia. Salah satunya Malaysia dan Laos. Kita melihat pada bunga berikut ini. Bunga Kamboja dan bunga sepatu. Bunga sepatu tidak hanya hidup di Indonesia, tetapi juga hidup di Malaysia. Akan tetapi, bunga sepatu kalau di Indonesia sering digunakan sebagai bahan pewarna. Tapi, kalau di Malaysia, bunga sepatu dinamakan bunga raya atau bunga nasional.
Sedangkan bunga Kamboja di Indonesia sering digunakan sebagai properti tarian, khususnya tarian yang berada di Bali. Dan di Laos, bunga Kamboja sering digunakan untuk upacara-upacara adat atau penyebutan tamu. Nah, kenapa kedua bunga ini bisa tumbuh sama dengan negara-negara lain? Karena kita memiliki kondisi geografis yang hampir sama. Anak-anak daringku di mana saja berada, khususnya kalian yang berada dulu. Indonesia, Malaysia, dan Laos ini hidup berdampingan. Tidak hanya berdampingan, kita juga memiliki keadaan kehidupan sosial dan budaya yang hampir sama. Sehingga mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang disebut dengan organisasi ASEAN. ASEAN didirikan pada tahun 1967, bertepatan dengan Deklarasi Bangkok yang berada di Thailand. Ada 5 negara yang pertama mendirikan ASEAN, yaitu Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tunku Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tan Toman, sedangkan Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Kelima negara ini merupakan negara-negara yang pertama membentuk ASEAN. Selanjutnya, ada 5 negara lain yang mengikuti dan bergabung pada anggota ASEAN. Selanjutnya, Brunei Darussalam yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki kampung anyar yang dahulunya pernah menjadi pusat pemerintahan di negara Brunei Darussalam. Di Brunei memiliki budaya bahwa kita tidak bisa berbicara atau bercakap dengan orang lain sambil menunjuk tangan atau mengangkat tangan. Di Brunei juga kita tidak bisa berjabat tangan dengan lawan jenis. Rata negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial dan budaya yang hampir sama. Di antaranya, Malaysia terdapat patung Murungga yang terletak di Batu Kafes yang memiliki tinggi 42,7 meter. Dan patung Dewa Murungga ini merupakan kuil Hindu luar India yang sangat populer, yang memang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Selanjutnya, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Di Filipina terdapat tari tinikling yang merupakan tarian masyarakat Filipina. Yang tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu para petani. Selanjutnya, Kamboja. Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha pada tiongkok. Tari Aspara lahir pada 2000 tahun yang lalu. Relik tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Selanjutnya, negara Myanmar yang bergabung menjadi anggota ASEAN. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional yang berada di Myanmar sering disebut longyi, mirip dengan sarung yang berada di Indonesia. Tetapi kain ini membelit bagian tubuh mereka, mulai dari bagian perut hingga betis. Selanjutnya adalah negara Vietnam. Negara Vietnam merupakan salah satu negara yang bergabung menjadi anggota ASEAN, memiliki salah satu kebudayaan yaitu permainan menangkap jangkrik. Ini adalah permainan tradisional anak-anak yang berada di Vietnam. Permainan ini dimainkan dengan mata tertutup.
Selanjutnya negara Laos yang merupakan salah satu negara tetangga yang bergabung juga menjadi anggota ASEAN. Di negara Laos terdapat upacara sakral yang disebut dengan Saibai, di mana seluruh biksu mengitari sebagian kota kecil di negara Laos untuk menerima sedekah dari penduduk yang ada di sini. Selanjutnya negara Singapura. Negara Singapura ini memiliki lambang negara yang disebut dengan merlion. Merlion merupakan patung yang berkepala singa dan berbadan ikan, yang menurut mitos bahwa dahulu Singapura itu merupakan kampung ikan. Yang kampung itu dikenal dengan kampung Temasek. Kalau dalam bahasa Jawa artinya adalah lautan. Selanjutnya adalah negara Thailand. Negara Thailand merupakan negara yang tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Di negara Thailand, bagian tubuh yang paling dihormati adalah bagian kepala. Sedangkan bagian tubuh yang dianggap hina adalah kaki. Kenapa kaki? Alasannya adalah kaki merupakan alat yang digunakan untuk menapak di tanah. Untuk itu, kaki tidak bisa dihadapkan ke patung suci dan orang lain. Anak-anak darinku yang hebat, khususnya kalian berada di rumah. Nah, dari materi yang sudah kita jelaskan dari awal sampai dengan terakhir tadi tentang ASEAN, mari kita simpulkan bersama. Yang pertama, kita harus menyelamatkan makhluk hidup kita, menjaga dan merawatnya, karena makhluk hidup atau tumbuhan bisa bermanfaat buat kita, utamanya sebagai sumber makanan dan sumber oksigen. Yang kedua adalah bunga merupakan salah satu alat perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya pada tanaman jagung. Dan yang ketiga adalah 10 negara ASEAN ini memiliki kondisi alam atau kondisi geografis yang hampir sama, sehingga memiliki budaya dan sosial yang hampir sama juga. Anak-anak dariku yang hebat, itulah kesimpulan yang kita bisa ambil pada materi kita hari ini. Nah, sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Semoga kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya, yakni pembelajaran 2. Pesan teacher adalah kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama, cuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Terakhir, jangan lupa berdoa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.